اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Dalam sabda Nabi SAW, tidak dunia ahadukum, apabila telah diundang salah seorang dari kalian ila ta'amin untuk makan, fal yujib, maka hendaklah ia memenuhinya. Fa in kana mukiran, maka jika ia tidak berpuasa, fal yakul, maka makanlah. Wa in kana shaiman, dan jika dia dalam keadaan berpuasa, fal yusalli, maka hendaklah dia berdoa ya, untuk yang punya makanan. Ya, adanya dalam hadis Nabi, apabila kita diundang dalam acara makan-makan. Nah, acara makan di sini adalah yang dimana acara makan di dalam walimatul urus. Ya, ini masih berhubungan dengan walimatul urus, yaitu acara pengantin. Yang namanya acara pengantin pasti pada umumnya makan itu, entah makan prasmanan atau makan ya seadanya. Nah, jadi kalau kita diundang oleh orang lain untuk menghadiri acara walimah urus ya, untuk makan, maka kita disuruh memenuhi panggilan tersebut. Kalau itu acara walimah urus, maka wajib. Kalau tadi memenuhi daripada syarat-syarat. Ya, pada minggu yang kemarin sudah sebutkan tuh, karena daripada syarat yang dimana kalau terpenuhi syarat tersebut kita wajib. Tetapi kalau tidak terpenuhi syarat tersebut, berarti kita tidak wajib untuk menghadiri walimatul urus. Ya, salah satunya tadi yang mengundang adalah orang muslim. Jadi kita harus wajib daripada menghadirinya. Dan
di dalam acara tersebut tidak ada yang namanya unsur kemaksiatan. Ya, jadi kalau ada unsur kemaksiatan, ya kita tidak wajib daripada menghadiri itu acara pesta perkawinan atau walimatul urs. Selain daripada walimatul urs, hukumnya adalah sunnah. Yang adalah sunnah. Ya. Maka kalau kita dalam keadaan muktir tidak berpuasa, faliyakul, maka sunnah disuruh untuk memakan makanan yang sudah dihidangkan, meskipun hanya satu suap, meskipun hanya satu suap makanan yang kita makan. Jangan sampai kita menghadiri walimah itu tidak makan sama sekali. Nah, kalau kita tahu itu sunnah, itu namanya ihtiram kepada pemuda, yang akhirnya tuan rumah, kepada yang tuan rumah kita menghormati. Dan berarti kalau yang hadir itu adalah seorang kodi, maka dia wajib dia datang. Jadi yang diundang adalah kodi hakim, maka hukumnya tidak wajib. Ya, kenapa? Karena ditakutkan kalau ada masalah di dalam hukum, nanti kodi merasa dia baru banget diundang sampai pulang acara walimah, ada perkara di pengadilan. Nanti hakim akan takutnya tidak hadir berat sebelah, ya, tidak akan memutuskan ini padahal dia salah, misalnya yang akan diundang. Jadi takut daripada keadilan, makanya dia tidak wajib untuk datang. Selain daripada kodi wajib datang. Nah, ini kodi yang menguasai daerah tersebut. Berbeda kalau kodi daerah jauh, seperti ada kodi khusus daerah Tangerang, ada kodi daerah Jakarta, ada kodi daerah Jawa misalnya. Itu beda-beda kan hakimnya. Nah, kecuali kalau memang berpusat kepada ibu kota, itu beda lagi. Jadi memang kodi yang di Tangerang artinya mengurusi perkara yang ada di Tangerang. Ya. Kalau kita undangnya kodi yang bukan di wilayah kita, seperti di daerah Cirebon misalnya, atau daerah Lampung misalnya, itu boleh-boleh saja dan dia tidak boleh datang, ya, karena tidak ada hubungan kalau dalam terjadi perkara. Nah, di sini kita disuruh sunnah memakan, ya, kalau kita tidak berpuasa. Kali itu apa? Karena ini sunnah dan tidak sunnah. Mengikuti perkara sunnah, Yusuf akan mendapatkan pahala dari Allah. Udah dapat makanan enak, dapat pahala pula lagi. Ya. Kemudian apa lagi? Waziaratul akhi, agar bisa mengunjungi saudara kita. Yang kedua yang kemudian adalah saudara kita. Ya, maka sebab ziarah juga Allah akan berikan pahala juga, pahala menghormati makanan tersebut, kemudian pahala ziarah kepada saudara kita. Nah, ini akan menimbulkan yang namanya saling cinta mencintai. Artinya sebab ada walimah, nah itu akan timbul yang namanya kedekatan atau kekuatan di dalam hubungan kekeluargaan. Akan tetapi wa in kana sha'iman, apabila dia dalam keadaan berpuasa, yakni puasa fardu, ya, puasa fardu seperti Ramadan atau bayar bodoh atau membayar hutang-hutang, ya, seperti bayar kafaroh, ya, kafaroh yamin atau kafaroh yang lainnya, maka dia perlu dibatalkan, ya. Kalau tidak makan, berarti kalau gak batal gak makan, maka disuruh Yusalli mendoakan akan daripada tuan rumah ini. Ya, sama saya datang ke sini dalam keadaan berpuasa. Ya, puasa ini memang puasa wajib, maka ya
saya hanya bisa mendoakan daripada tuan rumahnya agar diberikan daripada keberkahan. Itu sunnah ya didoakan. Ya doanya semampu kita dah. Ya mau pakai bahasa Arab silakan, mau pakai bahasa kita juga silakan. Yang penting kita sudah mendoakan daripada tuan rumah. Itu yang daripada kalau kita diundang untuk menghadiri acara dan diberikan hidangan, maka kalau tidak berpuasa suruh makan sunnahnya. Ya. Kalau dalam keadaan berpuasa maka cukup mendoakan daripada tuan rumah agar diberikan keberkahan yang di dalam acara tersebut. Ya. Dan yang penting doanya juga ya, akan daripada kita menghadiri seperti acara walimah. Ya. Dan akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana kalau puasa sunnah? Ini ada hadisnya. Maka Rasulullah SAW tidak dunia ahadukum ila ta'amin. Apabila telah diundang salah seorang dari kalian untuk makan, wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa, falyakul, maka katakanlah inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Artinya hadis yang kedua dia masih berhubungan dengan acara walimatul urs. Ya, kalau kita diundang ke acara walimatul urs, ya maka hukumnya wajib datang. Nah, kalau kita dalam keadaan berpuasa, maka kita disunahkan untuk kalimat inni shaimun. Ya, saya sedang berpuasa. Nah, ini menunjukkan apa? Permintaan maaf kepada tuan rumah kalau saya hari ini nggak makan dulu gitu. Ya maaf nih, saya nggak makan dulu karena saya sedang berpuasa. Nanti kalau tuan rumah tahu bahwa kita sedang berpuasa, itu kan tidak menuntut makan. Jadi wah sebulan kali puasa nih udah biarin. Jadi kita tawarin udah biarin dia dalam puasa. Nah, kecuali dia tidak dalam bulan puasa, silakan makan. Itu salah satu adab tuan rumah mempersilakan untuk makan yang sudah dihidangkan, gitu. Jangan tuan rumah diminum aja. Ya, itu harus ada basa-basinya tuh, ya. Ketika makanan dikeluarin, misalnya, silakan makan. Nah, itu namanya udah di sini. Ya, jadi kalau yang sedang dalam keadaan puasa, dia maka perlu memberikan instruksi seperti itu. Silakan makan, tidak perlu. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan inni shaimun, maaf saya dalam keadaan puasa. Jadi jangan dituntut saya untuk memakan yang sudah dihidangkan. Ini. Kemudian memang kalau kita berpuasa disunahkan untuk menyembunyikan. Ya, kalau kita berpuasa berbicara atau memberitahu kepada orang-orang, maka ini ditakutkan akan timbul yang namanya sifat ria. Oh, saya lagi puasa nih. Nah, memang sunnah disembunyikan. Cuman kalau di dalam keadaan seperti kita menghadiri acara walimah, ya, karena ini kita diundang hukumnya wajib untuk menghadiri, maka kita datang dan cuma dalam keadaan berpuasa. Ya, tapi kan kalau di daerah kita kan acara itu dari pagi sampai malam. Ya, sebenarnya Pak, nggak perlu datang siang juga nggak masalah. Habis buka puasa juga itu nggak masalah karena masih ada waktu panjang. Ini kalau yang dimana kalau acaranya dibatasi seperti di gedung misalnya. Nah, iya, kalau Arab itu dibatasi ya, kalau siang doang, kan malam beda lagi gitu. Ya, kalau kita kan dari pagi ke malam. Nah, ya, di gedung juga. Kalau di acaranya siang, ya udah siang. Nanti jam 3 udah selesai itu. Paling dikasih waktu hanya beberapa jam saja, itu 3 jam ya kalau masalah. Nah jadi, kalau kita nunggu buka puasa dulu, nggak begini. Nah maka datang kan. Nah,
ketika kita datang ya udah kita mengatakan untuk rumah, maaf saya sedang puasa. Ya, jadi yang dituntut kita untuk karena daripada makan itu makanan yang sudah disiapkan. Ya, cuma materi itu awalnya ya, ketika kita puasa disunahkan untuk disembunyikan agar tidak ada timbul yang namanya sifat kebencian. Ya, tapi kalau kita nggak boleh dirahasiain saja, nggak boleh dirahasiain diam-diam harus kita ngomong tuan rumah saya sedang puasa begitu. Iya begitu. Jadi tuan rumah nggak memaksakan lagi Iya, ntar. jadi kalau kita sudah mengatakan seperti itu, Iya. maka tuan rumah juga tidak akan berpikir macam-macam. Iya lagi. Ini jangan-jangan makanan saya enak lagi. Iya. Jangan-jangan apa yang saya kerjakan nggak sesuai lagi. Nah itu kan timbul yang apa itu kebencian. Nggak doyan makan. Kemudian timbul tersebut membusakkan ya antara yang mengundang dengan yang diundang. Gitu. Ya. Itu dari tujuan kita seperti itu untuk menghindarinya. Ya kalau kita dalam keadaan berpuasa menghadiri acara walimah yang dimana waktunya dibatasi cuma siang doang. Berbeda kalau kita bisa hadir di malam hari itu nggak masalah tidak. Ya. Jadi ya, karena daripada salah satu kita izin kepada Tuhan agar kita tidak untuk makan ketika hadir di walimah. Kemudian waqala Rasulullah SAW tidak ia ahadukum ila walimatin faljib wa kana sha'iman. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya apabila telah diundang oleh salah seorang dari kalian ke acara walimah, faljib maka hendaklah dia memenuhinya. Wa kana sha'iman meskipun ia dalam keadaan berpuasa." Nah ini tadi. Kalau kita menghadiri acara walimah terus diundang memenuhi syarat acara tersebut, maka hukumnya wajib menghadiri acara walimah tersebut meskipun kita dalam keadaan berpuasa. Ya. Nah, tetapi memang kalau dalam berpuasa, kalau dalam keadaan puasa kita wajib, maka kita tetap mempertahankan daripada puasa tersebut yang tadi. Akan tetapi kalau kita puasa sunnah, kemudian ini kita bertemu dengan tuan rumah memang syak, artinya itu jarang ketemu, jarang silaturahim. Kalau bukan acara seperti ini kita bakal ketemu nih. Nah, atau ingin memberikan rasa kesenangan kepada tuan rumah. Ya, kalau kita makan dia sudah itu awalnya perasaannya. Kemudian dia merasa bahwa makanannya dihargai. Maka kalau kita puasa sunnahnya dibatalkan. Kalau kita puasa sunnahnya dibatalkan. Umpamanya Iya. harus bisa boleh. Karena untuk menghormati seseorang itu memang ajaran agama kita, gitu ya. Meskipun dalam keadaan beribadah. Nah, jika ini ibadahnya sunnah, bukan yang wajib, berbeda kalau wajib tetap. Nah, ya kalau seandainya kita bisa hadir di acara di malam hari setelah berbuka itu nggak masalah. Nah, ini kalau dari itu acara cuma siang doang, yang dimana kalau kita menghadiri acara tersebut itu dalam keadaan puasa sunnah, maka sunnah kita membatalkan puasa tersebut. Ya. Di dalam membatalkan puasa tersebut tidak ada bermaksud untuk apa? Memanjakan atau memuaskan daripada syahwat, bukan. Ya, bukan karena untuk saya pengen makan sebanyak-banyaknya, pengen minum sebanyak-banyaknya, bukan karena memenuhi daripada syahwat, bukan. Ya, tapi karena ingin salah satu mengikuti sunnah Nabi, kemudian menghormati tuan rumah dan membuat tuan rumah senang karena daripada tindakan yang sudah dia berikan,
maka akan timbul yang namanya ziyadatul tahabbub, rasa cinta kasih sayang satu sama lain. Maka membatalkan puasa itu lebih afdal daripada puasanya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita makan maka akan terhindar yang namanya buruk sangka, akan terhindar yang namanya sifat kesombongan. Pak, saya lagi puasa, saya lagi puasa, timbul tuh kesombongan diri kita. Ya, atau daripada itu menghindari daripada penghinaan kepada tuan rumah. Saya lagi puasa, aduh makanan begini apa sih itu? Nah itu namanya penghinaan, bukan mendapatkan pahala sebab berpuasa, bahkan sebaliknya jadinya. Gara-gara dia puasa menghina orang, gara-gara dia puasa timbul prasangka buruk, gara-gara puasa timbul kesombongan. Nah, yang seharusnya pada sunatnya dapat pahala, maka sebaliknya tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Maka kalau seperti itu berbuka lebih afdal, dari ya. Maka dia konteksnya dulu memang, ya. Karena di dalam hadis ini banyak daripada mempunyai makna atau banyak juga hadis yang berbicara tentang masalah kalau kita diundang dalam acara walimah, ya, maka kalau kita berpuasa bagaimana? Gitu. Jadi ulama mengartikan, ya, sebenarnya itu kalau seandainya kita membatalkan bukan bermaksud karena memuaskan syahwat hawa nafsu, ya, atau bermaksud mencegah daripada sifat kesombongan atau berburuk sangka satu sama lain atau menghina daripada orang yang mengundang kita, ya, maka insya Allah berbuat kita atau membatalkan puasa tersebut mendapatkan pahala dari Allah. Ya, kemudian bermaksud apa lagi? Menghormati tuan rumah. Ini jadi ya intinya ya tetap akan daripada kita menghadiri yang namanya undangan dari wali padukus meskipun kita berpuasa, ya dari kita puasa dari kalau puasa wajib yang dibatalin, kalau puasa sunnah sebenarnya boleh dibatalin, boleh tidak. Cuma kalau tadi itu usul-usulnya ada semuanya, maka lebih bagus dibatalin. Ya, tapi kalau kita bisa menjaga hati kita, kemudian yang tuan rumah juga pengertian, tidak ada timbul buruk sangka macam-macam tidak, nah, maka nggak masalah juga kita tetap mempertahankan puasa kita. Contohnya seperti puasa yang adanya cuma setahun sekali, ya, puasa apa tuh? Puasa yang Arafah misalnya. Waduh, saya batalin, saya benar ini puasa yang Arafah. Nanti saya kalau batalin terus tahun lagi dong. Nah, udah dan kita pertahankan. Tapi kalau puasa Senin, Kamis atau puasa Nabi Dahulu itu kan bisa apa? Dalam jangka cepat bisa lagi kita berpuasa. Senin ini kita puasa, nah Kamisnya kita bisa puasa, atau kita ganti Kamis Jumat, atau kita ganti Rabu Kamis, itu boleh, ya. Atau kalau Nabi Dahulu kali hari kita puasa dulu, besok saya puasa lagi dan yang ini saya batalin, itu nggak masalah, itu bisa diganti. Tapi kalau puasa yang tahunan ini sayang, gitu ya. Artinya boleh saja dia pertahankan asalkan itu, ya jangan ada yang macam-macam. Nanti tentunya puasa kita yang seharusnya dapat pahala, ya jadi nggak dapat gara-gara timbul yang namanya kesombongan kali itu. Kemudian kalau Rasulullah SAW, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib wa in kana muqiran falyakul wa in kana sha'iman falyakul bil barakati." Lalu bersabda Nabi SAW, "Idza du'iya ahadukum," apabila telah diundang oleh seseorang dari kalian ila ta'amin, untuk makan-makan, falyujib, maka hendaknya dia memenuhi. Fa in kana muqiran, maka jika ia tidak berpuasa, falyakul, maka makanlah. Wa in kana sha'iman,
maka jika ia dalam keadaan berpuasa, kalian bil barakati, maka doakanlah dengan keberkahan bagi yang punya makanan. Nah, artinya ini hadis sama dari yang tadi kita baca tuh. Ya, kalau kita diundang oleh seseorang untuk menghadiri walimah khusus, berarti apa? Disediakan hidangan, jamuan. Ya, pertama kita datang. Yang kedua, kalau kita tidak berpuasa, maka sunnah memakan makanan tersebut, sunnah. Meskipun hanya satu suapan. Nah, saya lagi nggak enak makan nih, udah makan dia satu kacang yang makannya, satu kue kita makan, jangan aja. Meskipun itu tidak selera nih, aduh, kalau makanan saya ini, nah ya, atau mau dia merasa ya nggak begitu suka nih makanan, ya jangan didiemin aja, jangan. Tetap sunnahnya adalah makan. Itu adalah salah satu kita menghormati tuan rumah jadinya. Ya, udah pertama dapat pahala, ya, berarti kita juga sudah menghormati tuan rumah. Kemudian kalau kita dalam keadaan berpuasa, ya maka cukup mendoakan akan daripada makanan, artinya mendoakan kepada tuan rumah dengan diberikan keberkahan. Ya, kalau saya ini puasa wajib, ya, atau puasa yang sunnah tetapi setahun sekali, nah ini kan sayang. Maka yang sudah kita bilang anak sohibun, maaf saya puasa, ya. Maka dengan itu cukup kita berikan doa, ya, agar yang punya makanan ini diberikan keberkahan, diberikan apa lagi? Rahmat, kemudian diberikan apa lagi? Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan sebagainya. Ya, ini akan menunjukkan bahwa salah satu bentuk kepedulian kita kepada tuan rumah jadinya. Dan ketika dia berpuasa, udah makan, udah didoain lagi. Nah, ini kan menimbulkan menimbulkan prasangka yang tidak jadinya. Nah, bilang sombong lah, inilah apalah pun jadinya. Ya, kalau orang yang belum begitu paham. Ya, jadi kita bisa tahu pertama tuh saya berpuasa, maaf nih, ini puasa di bulan Ramadan sekali. Ini lagi sih acara pesta pas di Ramadan lagi. Nah, ini kan seharusnya orang berpuasa, ya, kalau bikin acara tanggal segini sih, nah itu kan tadi kan dia paham, oh iya sedang puasa. Kalau puasanya meskipun sudah tidak, tapi sama sekali dia sayang memang akan daripada dibatalkan. Ya, cukup dengan memberikan doa. Nah, itu juga termasuk daripada sunnah, ya, sunnah. Tadi kalau kita nggak puasa sunnahnya dimakan, ya, kalau kita dalam puasa sunnahnya mengucapkan doa. Kemudian pokok Rasulullah SAW, ini karena hadisnya hampir sama semua, jadi saya tidak terlalu banyak ya. Pokok Rasulullah SAW, tidak itu ia akan bila ta'amin wajib atau pada isyarat wa'imah wa isya'lam yakum. Setelah bersabda Nabi SAW, dia itu yang akan hukum bila ta'amin apabila telah diundang salah seorang dari kalian untuk makan, maka hendaklah dia memenuhinya. Fa insya'a qaiman, maka kalau dia mau boleh makan. Wa insya'a lam yat'am, dan jika dia mau boleh tidak memakannya. Ya, artinya hadis ini ya sama daripada kewajiban kita untuk menghadiri walimatul khusus. Ini semuanya wajib adalah walimatul khusus. Ya, selain daripada walimatul khusus, hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah. Kemudian kalau disediakan makan, maka kita boleh memakannya. Maka itu sunnah. Kalau kita tidak mau memakan, ya boleh juga. Maka daripada tidak memakan daripada itu makanan. Nantinya
Ya, di dalam memakan apa yang telah dihidangkan oleh tuan rumah itu hukumnya sunnah. Kalau kita tidak mau makan, ya nggak masalah. Ya, karena itu bukan wajib. Kalau menghadiri, hukumnya wajib. Kalau masalah makan, hukumnya sunnah. Cuma tadi ulama lebih condong kepada apa? Kalau kita seandainya memang kurang begitu selera dengan makanan tersebut, ya sunnah sedikit, ya meskipun hanya satu suap, meskipun hanya ya satu Korma atau korma kacang, satu butir kacang kita makan gitu. Atau kalau memang udah melihat juga itu ada nih air yang diambil tusuk minum gitu. Nah, itu sama juga daripada melaksanakan sunnah, ya. Ya itu dia tadi ya. Ya. Karena daripada kalau mau udah terlalu kenyang banyak, misalnya dari pagi sampai siang sampai malam makan dulu, ya. Itu cukup makan sedikit. Kalau memang iya, sama empat orang makan sekali udah kenyang. sudah sedikit makan ya. Ya, tapi kalau memang Benar-benar kenyang. dalam keadaan berpuasa atau memang tidak punya belum makan, ya tadi itu hadis yang lainnya sebenarnya apa? Mendoakan. Iya, kita doakan kepada tuan rumah Berkah. Jadi tidak ada hukum yang namanya wajib di dalam memakan maka daripada makanan yang sudah dihidangkan. Ya itu. Jadi ini hadisnya semuanya berhubungan tentang di dalam masalah tidak di dalam acara wali matrus hari ini. Ya, jadi ya kita mendatangi ini mendapatkan pahala ya karena melakukannya wajib. Tapi kalau kita tidak ada usul kemudian sengaja nggak datang, ya berarti mendapatkan dosa dirinya. Nah, karena menghindari daripada perkara yang wajib. Masalahnya kan kalau orang pesta pakai duit itu kagak ada. Ayo kosong. Ada 3 orang, 4 orang. Oh iya, iya. Amplop bawa amplop. Iya. Nggak mau kayak amplop kan? Iya. Banyak kan. Iya. Amplop mahal. Nggak bisa. Kalau masih datang Akal besok. karena memang Purnain. Ya, karena adat kita di sini ketika menghadiri acara pesta perkawinan, ya biasanya membawa uang, itu amplop lah, Udah kebiasa. amplop yang isinya maksudnya. Iya. Kalau ya dasarnya memang menghadiri wali matrus itu hanya wajib dan uang, Iya. ya wajib dan datang. Untuk memberikan suatu hadiah kemudian sunnah. Membantu. Ya. Cuma kita kalau mau memberikan ya malu jadinya. Nggak jangan. Ya. Itu umumnya begitu. Saling Iya. menggak. Begini. Kalau amplop itu sudah menjadi kewajiban, kemudian kita pada hari itu memang lagi sama sekali tidak punya Uang, ya. ya sama sekali tidak punya ya enggak. Tapi kan di dalam memberikan amplop itu kan sebenarnya tidak diberikan batasan berapa-berapanya ya kita bisa nanti ya semampu kita bisa berapa kita datang itu nggak masalah sebenarnya. Cuma kalau memang benar-benar punya jangankan menguasai amplop kepada tuan rumah, kita makan aja hari ini belum tentu ada makanan buat nanti sekitar misalnya. Ya, maka itu bisa dikatakan namanya Jujur ya. Amplop. ya, itu nanti. Akal-akal kita
Oh, malu akal-akal itu pinjam Ustaz. Dikatakan betul. Kadang-kadang kita Oh, akal-akal. ini ada boleh saja, ya. Jadi, ya kalau kita tetap menghadiri, ya, ini kan menjadi apa namanya problema jadinya. Ketika datang ditanyai, ketika datang memang sama sekali tidak Punya uang. ya. Maka ya kalau kita datang kemudian tuan rumahnya pengertian sih gak masalah tadi ya, kita datang tanpa kasih sesuatu gak masalah. Tapi kalau ini menjadi masalah, takutnya timbul fitnah. Ini datang uang ke sini, bawa anak istri lagi. Amplopnya mana yang tidak ada dan katakan. Maka kalau seperti itu ya udah jujur, ya tulis saja yang datang. Ya. Jadi Pak, kalau sekiranya tidak ada uzur, ya. Kalau minjem dulu kan gimana Ustaz? Minjem dulu kondangan, minjem dulu sama tetangga atau saudara, nggak apa-apa. Apa ada berbayar mah? Hah? Boleh. Boleh ada Iya, berbayar. ya, minjem dulu duit nih lagi belum gajian. Belum Nggak ada duit, kosong. Begini, di dalam ibadah haji saja yang wajib, kemudian kita minjem-minjem itu nggak boleh. Ya, minjem utang-utang itu tidak boleh. Bahkan kita kerja khusus buat ngumpulin ibadah haji itu nggak usah, karena haji itu kemampuan bagi orang yang mampu, wajib bagi orang yang mampu. Ya, di dalam masalah walimah ini kan wajib memang ya tidak diwajibkan kita memberikan hadiah. Ya, kalau kita merasa diwajibkan untuk memberikan hadiah, kemudian kita tidak punya hadiah tersebut, nah, maka tidak perlu utang sebenarnya. Ya, cuma kalau kita mau berutang ya silakan, tidak ada masalah untuk menghormati daripada tuan rumah. Ya. Ya, tapi kan itu sudah seberapa sih kan kalau di dalam memberikan hadiah kepada tuan rumah. Kira-kira itu kalau kebanyakan ketemu udah tahu banyak semuanya. Atau ya nanti suatu saat kalau kita ketemu kita kasih salam tempel dan maaf minggu kemarin ada datang. Nah, ya. Kalau sih emang kali gapnya duit itu sebenarnya mah. Jadi itu ketemu maaf, nggak masalah, ya nggak masalah. Itu udah nggak masalah. Itu namanya betul. Ya. Kalau kita tetap tidak enak, udah ketemunya berdua atau bertiga nggak usah mesti ada kalimat maaf tersebut. Ya jangan lupa tadi tempel salam tempel yang sudah gitu ya, biar dia tidak kecewa. Gitu. Kembali lagi mungkin kita itu harus berjiwa besar saja sebagai kita semua orang yang Mudah ya. datengin gitu. Kemudian pas kita ada acara nggak datang, kita harus punya jiwa besar. Iya begini. Kita nih sebenarnya kan dari itu acara walimah itu kan tidak wajib memberikan hadiah. Kemudian jangan kita sebagai tuan rumah atau jangan kita sebagai orang yang diundang kemudian memberikan dia hadiah agar orang tersebut memberikan kita hadiah lagi, itu jadi utang dirinya. Ya. Udah kita bebasin aja. Ini mah hadiah, bukan utang. Jadi nanti ketika kita punya acara, ya, meskipun orang yang kita datangin dulu dia nggak datang, nggak masalah. Kenapa? Karena kita sudah ikhlas kan, bahwa itu adalah hadiah, bukan utang. Nanti Allah akan ganti yang lain. Begitu ya. Nanti Allah akan ganti itu. Bukan sebulan dia datang orang yang baru, bahkan orang kita baru kemarin datang ya. Jadi ya untuk menghilangkan itu semuanya memang kita ikhlaskan ya. Setiap kita hadir di acara pesta kita berikan hadiah, udah ikhlaskan dengan kita apa? Membantu. Kondangan cepet bukan gocap jangan ada yang begitu. Jangan. Jadi kalau kita ikhlaskan, nanti udah kita dapat pahala, makan dapat pahala, ngasih hadiah dapat pahala juga. Gitu ya, berpahala semuanya. Nah, kalau kita bikin acara, itu Pak mau nanya berarti nanti mau bagaimana ya? Ya, apakah kita pernah kejadian seperti itu? Ya pernah. Ya, jadi nggak usah kita menganggap sebulan kemarin saya datang, udah mungkin
dia dalam keadaan gak punya uang, atau mungkin dia ada kubur, ya. Udah berbaik sangka saja, kan? Jangan macam-macam kita pikirannya. Biar apa? Biar perbuatan kita yang kemarin itu ada maknanya, ada hasilnya. Apa hasilnya? Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ganti yang lain dengan yang lainnya. Itu banyak, ya. Kata-kata utangan kan gitu, gua ke utangan yang dia kalau itu termasuk wajib tuh itu. Iya. Kata-kata kita Ya, itu kan kembali kepada yang memberi. Iya, sehingga niatnya berakal tadi yang sudah kita. Maksudnya dari capek dan utang. Kan sebenarnya itu kan istilah utang. kebiasaan Yang kita. mengundang juga tidak memaksa dia memberikan hadiah atau tidak. Yang penting dia datang aja, gitu kan. Cuma karena kita menjadi kebiasaan, jadi nggak enak datang kok gak bawa apa, gitu ya. Karena kalau saya beli acara di kampung itu, acara pernikahannya, kalau acara makan ya makanannya udah nggak ada istilah namanya berikan hadiah. Ada sedikit ya, tidak seperti itu. Jadi ya itu kembali kepada pribadi kita masing-masing, gitu ya. Meskipun kita mengadakan acara yang tidak datang, ya udah ikhlasin aja semuanya. Nah, ini kan termasuk kita daripada amal jadinya, amal yang apa namanya sunnah jadinya. Kita ikhlasin yang baik, mau berapa yang ngasih, ya. Jadi kita ikhlasin saja. Mudah-mudahan semuanya jadi amal kita nanti di akhirat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa pahala. Wallahu a'lam.